Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Para pemirsa, alhamdulillah dengan izin Allah kita berjumpa kembali di acara Lala. Lala yaitu lahwun wa la'ibun. Artinya menurut Allah hidup ini senda gurau dan main-main. Namun demikian kita tidak boleh mempermainkan kehidupan. Kita harus berusaha menjadi pemain yang terhebat di dunia ini dalam rangka menuju akhirat yang abadi. Makanya acara kita ini kelihatannya main-main, artinya berbincang-bincang biasa tapi penuh dengan makna. Dan subhanallah sudah hadir tamu saya yang menurut saya sangat luar biasa. Beliau ditakdirkan oleh Allah haji tiap tahun, umroh tiap bulan, Masya Allah. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan Al-Badri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan Al-Badri yang hadir di rumah saya di acara Lala. Alhamdulillah. Saya juga terima kasih bisa sowan, bisa hadir di Lala Podcast Abah Imam Hambali. Ya, jadi begini Abah. Pertama, nama asli itu ngapunten, namanya siapa? Nama asli saya Muhammad Syukron Jazilan. Ya, ada tambahan Al-Badri. Badri itu bapak saya. Alhamdulillah. Abah saya namanya Muhammad Badri dan pesan beliau nanti kalau nama saya supaya dicangking amanahnya. Ya. Syukron Jazilan Badri. Ya, saya kira beliau orang yang sangat menghormati orang tuanya. Ini pelajaran pertama. Walaupun beliau seorang doktor, beliau orang yang terkenal di bidang dakwah, tapi dia tidak pernah melupakan nama orang tuanya. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan pernah ada anak melupakan jasa orang tuanya. Nah, di antara kelebihan beliau, subhanallah, yang saya dengar beliau tiap tahun ditakdirkan berangkat haji. Tiap tahun ditakdirkan bisa umroh. Nah, itu kira-kira panjenengan ini punya resep apa? Kok sampai Allah memilih seperti itu? Baik, jadi memang awalnya itu saat bapak saya itu berangkat haji, Ya. itu ibu saya tidak diajak. Oh. Sehingga ibu saya ini nangis. Ya. Nangis, kenapa kok bapakmu itu berangkat haji saya nggak diajak. Padahal waktu dadi manten yo bareng. Iya, masa mantan ijen. Saya dengan enteng dan menjawab matur kepada ibu saya dengan meyakinkan beliau, sudahlah mak, sudahlah bu, panjenengan ndak usah khawatir, nanti hajinya sama saya. Allahu Akbar. Padahal saat itu bayangkan haji itu belum. Ya. Masih semester 1 kira-kira. Oh, masih kuliah semester 1. Masih kuliah. Kejadian itu ya. Iya. Lalu akhirnya ya tanpa menyangka, tanpa disadari, akhirnya Allah mentakdirkan
saya di semester 1 bertemu dengan guru saya, Abah Imam Hambali. Oh iya, iya. Akhirnya qadarullah terus berjalan. Akhirnya tahun 94, maaf Mas Ya, ya. ya, ya. Pas saya selesai kuliah, saya bisa beli sepeda motor Vespa. Ah, Saya matur sama guru saya, Abah Imam Hambali. Saya bilang, Abah, saya sudah tidak butuh apa-apa. Saya hanya kepingin haji. ya, Kalimatnya singkat, saya doakan. ya. Akhirnya dalam waktu 6 bulan kira-kira. Alhamdulillah saya nabung itu terkumpul 3.500.000. Saat pendaftaran haji 3.500.000 saya matur kepada guru saya yang sekarang ada di samping saya. Iya, iya. Abah ya Imam Hambali. Saya matur, bagaimana ini waktunya daftar haji? Ya. Pertanyaan singkat, kamu punya apa? Ya sepeda motor Vespa itu. Jawabannya singkat dan ini sering saya ulang-ulang di mana-mana. Jual saja sepeda itu, besi itu dijual saja. Ya. Nanti buat haji, nanti pulang akan bisa beli lagi yang baru. Akhirnya alhamdulillah saya jual, laku 1.500.000, terkumpullah menjadi 5 juta. Ya. Nah saat itu pendaftaran haji itu 6.800.000. Berarti masih kurang 1.800.000. Saya dipinjami oleh guru saya uang sambil dikasih buku dan pulpen. Ini tolong segera daftar haji. Saya berangkat naik land daftar haji itu. Dan ada satu wasiat atau pesan kepada saya. Orang itu kalau pengen rezekinya lancar, nyaur utang itu tidak harus menunggu uangnya banyak. Ya. Makanya dikasih pulpen, dikasih buku. Saya setiap ada rezeki ya Pak. Ya. Ini bukan uang saya, ini rezeki untuk haji. Ini rezeki untuk haji. Alhamdulillah dalam waktu 38 hari 1.800.000 itu bisa lunas. Akhirnya saya ditawari lagi, gak pinjam lagi katanya. Akhirnya pinjam lagi 2 juta untuk beli sepeda motor Honda Astrea Grand. Ya. Nah ini jadi yang disangkanya atau perkiraannya nanti lunasnya setelah haji, setelah berangkat haji, ternyata sebelum berangkat haji sudah lunas. Jadi apa yang didahulukan oleh guru saya bahwa nanti akan sepedanya menjadi baru itu ternyata betul-betul terjadi. Ya, lalu haji yang pertama sama ibu. Iya. Haji yang pertama sama ibu. Ya ini qadarullah. Jadi ibu saya sebenarnya juga tidak punya uang. Tapi ada saudaranya ibu, Pak Lek itu, Ya. itu menghajikan saudaranya semua. Masya Allah. Kebetulan pas kami juga berangkat tahun itu, yaitu tahun 1996. Ya. Akhirnya kami bersama ibu saya, bersama Bude, bersama Bule, akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Ya. Jadi para pemirsa, beliau sekilas cerita tadi nanti akan kita lanjutkan ya. Kita ambil pelajaran dulu. Mengapa beliau dimudahkan untuk melunasi hajinya. Bahkan hutang untuk melunasi haji yang secara akal mungkin baru bisa dilunasi setelah pulang. Ternyata sebelum berangkat sudah lunas. Ya. Saya yakin 1000 yakin karena itu doanya ibunya. Dan karena beliau sangat birrul walidain. Karena ingin membimbing ibunya dan saudara-saudara ibunya, subhanallah, makanya Allah memberikan banyak kemudahan. Banyak yang secara akal mungkin gak bisa masuk akal. Tapi itulah kenyataannya. Maka
Yang bisa diambil pelajaran pertama, siapapun kita, apapun kita punya pekerjaan, harus selalu memuliakan orang tua. Dan rizki, kalau bahasa saya, bukan kita yang mencari rizki, tapi rizki yang akan selalu mencari kita. Itu barokahnya birrul walidain. Ya, pada akhirnya beliau berangkat dengan ibunya, dengan budinya, dengan siapapun dari keluarganya. Yang selalu saya tanyakan, yang mungkin seluruh pemirsa Lala di mana saja berada, kira-kira tip atau ajaran apa yang paling terkesan dari almarhum Romo Ki Haji siapa bapaknya? Muhammad Badri dan dari Bu ibunda Hajah Siti Rukayah. Bu Hajah Siti Rukayah. Kira-kira nasihat atau pesan beliau yang paling terngiang dan sampai sekarang dilakukan itu kira-kira apa? Begini Abah, kalau pemirsa, kalau Abah saya ini selalu kalau pesan kemana saja jangan lupa membaca sholawat. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam keadaan apapun, pokoknya sangunya itu membaca sholawat. Dan beliau dawuh, membaca sholawat itu semua urusannya akan dimudahkan Allah. Ya. Kalau ibu saya, Ya. Ibu Hajah Siti Rukayah itu beliau seorang alim kelakuan. Allahu Akbar. Ya. Saya melihat beliau ini seorang alim kelakuan. Jadi beliau ini sangat dermawan. Dan sangat menyayangi kepada hamba Allah. Ya. Tidak pernah ngerasani orang. Allahu Akbar. Kalau ada orang ngerasani, cukup beliau mendengarkan dan diam. Ya. Ya, para pemirsa, ini itu selalu istiqomah. Masya Allah. Jadi ada orang ngerasani orang, beliau diam. Ya. Tidak banyak bicara, apalagi mbumboni. Ya, ini sementara kita ambil pelajaran dulu dari almarhum abahnya, Bapak Badri, Romo Ki Haji Muhammad Badri. Selalu membaca sholawat di mana saja, kapan saja, karena dengan sholawat itu semua masalah akan dimudahkan oleh Allah. Karena siapa yang mencintai saya, kata Allah, cintailah Rasulullah. Maka orang yang mencintai Allah harus mencintai Rasulullah. Yang mencintai Rasulullah berarti dia mencintai Allah. Karena sudah dicintai Allah, otomatis masalahnya akan dimudahkan oleh Allah. Makanya beliau ditakdirkan tiap tahun berangkat haji. Amin. Yang kedua, ibunda yang melahirkannya, Ibu Nyai Hajah Rukoyah. Satu, beliau Masya Allah dermawan, loman. Ini salah satu cara orang tua kalau ingin anaknya itu soleh, solihah dan diberi derajat, jadilah seorang ibu yang dermawan. Ibu yang selalu loman. Ini resep yang luar biasa. Banyak wanita yang pinter, tapi kadang-kadang istilah sampean alim kelakuannya itu belum. Jadi alim kelakuan ini yang menurut saya sumber ilmu. Walaupun punya ilmu banyak, tapi maaf kalau kelakuannya nggak seperti yang ada di dalam Quran, hadis, ya tentu itu sesuatu yang nonsen. Yang kedua, Masya Allah, ini yang jarang sekali. Apalagi maaf, seorang ibu yang nggak seneng ngerasani orang. Nggak seneng nonggo, nggak seneng ngerumpi, nggak seneng ghibah. Saya yakin karena lisannya Ibu Nyai Hajah Rukoyah ini bersih dari ghibah, ngerasani, akhirnya apa yang jadi doanya itu pasti didengar oleh Allah.
Amin, amin. Nah, ini yang perlu ditiru oleh semua ibu di dunia ini, khususnya di Indonesia. Masya Allah, sehingga beliau ditakdirkan punya banyak kelebihan. Ya, Amin. sekarang pertanyaan saya, ngapunten. Nggih. Satu keluarga Ya. itu berapa orang? Satu keluarga itu Artinya anaknya Bapak Yai. putranya Mbah Yai Badri itu ada 10. Allahu Akbar. 10. Ya, Kemudian wafat 2 ya. ketika Mbak Yu saya itu masih kecil. Oh, Namanya Mbak Siti Maisaroh hmm. dan Mbak Siti Rofiah. Ya, ya. Itu wafat ketika usia sekitar 2 tahun karena sakit. Ya, berarti tinggal Sehingga 8. yang hidup 8 sampai sekarang masih hidup semua, alhamdulillah. Semuanya rukun, Wah, rukun. Masya Allah. Oke. Jadi tidak ada kata kasar, Ya, tidak ada saling membenci. ya. Yang ada itu saudara hanya rukun dan saling menolong dan isinya bahagia. Para pemirsa, ini perlu dicatat. Mengapa banyak orang kaya ternyata tidak mampu mendidik anaknya menjadi anak yang punya derajat? Menurut saya salah satunya karena memang banyak anak itu gak rukun. Ya. Itu salah satu sebab. Apalagi kalau maaf yang terkait sudah dengan warisan. Banyak saudara sendiri tidak rukun dengan saudara, akhirnya berpecah. Nauzubillah. Naudzubillah, hanya karena rebutan warisan. Padahal menurut saya harta warisan itu sebenarnya kan harta peninggalannya orang mati. Kalau kasarnya ngomong, mbok yo ojo rebutan warisan, rebutan doyane wong mati. Wong iku kringete wong mati. Bahasa saya itu keringete wong mati. Nah, kringete wong mati kok tinggi royokan. Mbok ya disyukuri wong tinggal nrimo ae. Tapi pada kenyataannya banyak dengan saudara nggak cocok, dengan saudara saling membenci. Bahkan yang mengerikan sampai diangkat ke meja hukum. Nauzubillah. Nah, rebutan warisan. Masya Allah. Oke. Lalu maaf, tinggalannya almarhum Abah sama Umi. Pendidikan maksud saya. Ya. Apakah beliau juga meninggalkan madrasah atau pendidikan apa, formal atau salafi? Baik. Iya Abah, jadi Abah kami beserta ibu kami itu sejak kami lahir Ya, tahun 1969 berarti masih masih kecil sampai ya waktu baru itu. lahir. Ya, Itu sudah mendirikan sholat Jumat di rumah. oh, karena belum ada masjid. Belum ada masjid. Ah. Asalnya hanya sesek gitu saja. Hanya sesek. Sese itu berarti Apa gedek? Gedek, Ya, gedek itu karena nenek kami itu saudara-saudaranya itu kalau datang itu sholatnya itu tempatnya membuat musola dari pring begitu. dari bambu. Dari bambu ya. Nah setelah dipakai sholat itu waktu saya lahir saya masih kecil katanya ibu saya digendong bapakmu itu mendirikan sholat Jumat. Mengundang para Pak Camat, Pak Kepala KUA, semuanya di sini itu pas kamu lahir. Masya Allah. Nah setelah itu, jadi memang dari muda itu sukanya mengajar. Ya Bapak. Abah itu, Ah, ya. bapak saya ini isinya hanya mengajar, mengabdi di pondok-pondok mengaji. Terus akhirnya mendirikanlah TPQ lah kalau sekarang di Ya. rumahnya sendiri. Akhirnya alhamdulillah sekarang berkembang. Mulai dari PAUD, RA atau Taman Kanak-kanak, Ya. dan ada MI, ada Madrasah Sanawiyah, ada Madrasah Aliyah, Ya. dan ada SMK. Alhamdulillah. Ada masjid di situ lengkap semuanya dan semua ada pondok pesantrennya. Masya Allah. Dan setelah bapak kami Abah Yai Badri itu wafat,
kesepakatan keluarga. Alhamdulillah putra-putranya boleh mendirikan pondok semua. Ya, Dengan nama yang sama. Namanya sama, Ya. Dakwatul Khair. Pondok pesantren Dakwatul Khair 1, pondok pesantren Dakwatul Khair 2, pondok pesantren Dakwatul Khair 3, tapi sekolahnya di yayasan yang sama. Yang sama. Tinggalannya abah saya, yaitu Abah Yai Muhammad Batu. Tepuk tangan ya. Ini wujud dari karena almarhum Abah Yai Badri ini betul-betul ngeramut Islam. Bahasanya ngeramut Islam. Maka anak-anaknya diramut sama Allah. Amin. Jadi karena ngeramut Islam, maka anak-anaknya diramut sama Allah. Nah, ini yang perlu dicontoh dari seluruh kaum muslimin, muslimat. Jadilah kita ini bagian dari orang yang mau memperjuangkan Islam. Istilah saya bagian itu nggak mesti memperjuangkan Islam itu harus jadi kiai, nggak mesti harus menjadi khotib. Kan bisa saja memperjuangkan Islam yang kebetulan orang kaya menjadi donaturnya, yang kebetulan punya ilmu agama menjadi ustadznya, kiainya, yang kebetulan punya ilmu matematika, ilmu umum, kan bisa ngajar di Dakwatul Khair misalnya. Kan begitu. Nah, kebetulan yang mungkin merasa nggak punya apa-apa tapi punya tenaga, ya wis ngeramut masjidnya. Dengan tenaganya untuk senantiasa bareng-bareng ngeramut Dakwatul Khair. Oh, Masya Allah. Jadi abah kami itu, abah saya itu kalau kerja hanya setengah hari. Jadi kalau ke sawah karena bertani ya, orang desa itu tani, itu hanya setengah hari. Ya. Jadi kalau sudah ba'dal zuhur itu ngajar. Oh. Ngajar ya di rumah, santri yang di rumah. Dulu belum ada pondoknya, cuma duduk gitu. Ya. Jadi langsung lah ya. Langsung pulang. Tidur pulang di rumah. Itu ngajar sampai, kalau ngajar itu bapak saya bisa sampai 4 kelas, 5 kelas. Ya sedikit-sedikit pindah-pindah gitu. Masya Allah. Nah, itu. Dan nanti setelah sampai jam 4 sore selesai, balik ke sawah lagi. Oh, jadi setelah asar baru ke sawah lagi, iya. Sampai sebelum maghrib. Sebelum maghrib, ya apa saja yang dikerjakan setelah mengajar mulai pada zuhur sampai jam 4. Para pemirsa, ini diantara Allah memberikan kelebihan. Mungkin kalau masih ingat, cuma kira-kira aja lah. Kira-kira berapa kali ditakdirkan berangkat haji selama sebelum pandemi tentunya ya. Insya Allah habis pandemi ini kan berangkat juga. Insya Allah. Jadi sebelum pandemi sampai kira-kira berapa kali. Terus kalau umroh ini tahadus binikmah supaya bisa menjadikan satu contoh yang lain bahwa mudah-mudahan saya bisa seperti beliau. Baik. Dan seterusnya gitu. Ya semua qadarullah ya. Semua qadarullah. Setelah kami berangkat biaya sendiri yang pertama tahun 96. Kemudian tahun 97 saya diperintah oleh guru saya Abah Yai Imam Hambali yang sekarang ada di samping saya, tolong mendirikan KBH cari ilmu-ilmu gitu. Akhirnya kami sowan kepada Pak Yai Hasyim Muzadi di Malang sana, dan sering ketemu beliau di kantor PWNU Jawa Timur. Saat itu saya ketua IPENU Jawa Timur. Pesan beliau hanya satu, Kron, kalau punya KBIH pesan saya satu, tolong diramut. Itu aja. Karena banyak KBIH yang tidak diramut mungkin begitu. Nah, setelah ada KBIH tahun 98, alhamdulillah qadarullah atas izin Allah, pertolongan Allah, kami bisa melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Ya sampai tahun 2019. Ya berarti sudah 19 tahun
Berangkat haji. 20 tahun ditambah 1 tahun waktu berangkat sendiri. Sendiri. Allah. Semua qadarullah dan atas bimbingan guru-guru kami. Nah, ketika kami berangkat haji yang pertama tahun 96 itu pernah diijazahi oleh mau berangkat ini. Guru saya dari Kediri. Oh iya. Waktu di kantor PWNU Jalan Raya Darmo 96. Kamu nak Sukron kalau pengen tiap tahun berangkat dan saudara-saudaramu berangkat, tolong tanganmu atau jarimu nanti nulis di Ka'bah. Oh, Masya Allah. Nulis di Ka'bah itu masih ingat betul dan saya amalkan sampai sekarang, yaitu innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Itu surat Al-Qasas ayat 85. Dan ketika membaca al-ila ma'ad bisa menyebut saudara-saudaranya supaya bisa berangkat haji. Termasuk ya jamaah kami kita sebut semua. Dan ini qadarullah itu ijazah dari guru waktu di kantor NU itu. Yaitu membaca innalladzi faradha 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad gitu. Insyaallah ditakdirkan bisa kembali dan bisa kembali berulang-ulang dan mengajak keluarganya. Maka daunnya guru saya Abah Yai Imam Hambali itu, kami pulang ke Indonesia bukan pulang selamanya tapi menjemput keluarga kami, jamaah kami yang belum berangkat. Dan ini relevan sekali dengan zikir atau Quran yang kita baca di amalan itu. Ya, jadi gini para pemirsa, di antara doa yang beliau tadi sampaikan, saya meyakini seyakin-yakinnya beliau ditakdirkan tiap tahun berangkat haji, tiap tahun berangkat umrah karena pertama kali dia haji bersama ibunya. Insya Allah. Sebab saya mau bahas derajatnya orang haji, bukan pahalanya orang haji. Orang haji itu derajat yang pertama kalau berangkat haji dengan orang tuanya. Itu pertama. Lalu derajat yang kedua kalau berangkat haji dengan suami atau istrinya. Lalu yang ketiga derajatnya orang haji kalau berangkat haji dengan saudaranya. Nah, yang terakhir kalau berangkat haji sendirian. Ya derajatnya paling bawah sendiri. Tapi walaupun paling bawah kan tetap untuk derajat. Barokah haji. Mubarokan. Dibarokai Allah. Oke. Insya Allah sekarang beliau kan selaku ketua KBIU Brian Mekah. Kira-kira yang mau berangkat tahun ini berapa? Tahun ini Abah yang berangkat 184 jamaah karena hanya 50%. Yang mestinya 400 jamaah, ya ini semua qadarullah itu yang sekarang berangkat 184 jamaah dan itu atas pitulungi Allah juga itu KBIH terbesar di Surabaya. Terbanyak lah. Jamaahnya terbanyak di Surabaya dan kira-kira sudah 13 tahun terakhir ini sejak tahun 2010 itu KBIH Brian Mekah menempati ranking jamaah terbanyak di Surabaya. Iya, betul. Baik, para pemirsa, alhamdulillah bincang-bincang saya dengan beliau Bapak Dr. Kiai Haji Sukron Jazi Al-Badri sampai di sini, dan selalu saya ingatkan jangan pernah membenci siapapun. Siapa tahu orang yang kita benci hari ini ternyata besok kita butuhkan. Yang kedua, jangan menghina, mencela, meremehkan orang. Siapa tahu orang yang kita remehkan itu ternyata kekasihnya Allah. Yang ketiga, jangan gampang putus asa hanya karena didolimi orang. Bahkan dibuli, dibujui orang. Jangan sakit hati dan jangan putus asa. Sopor roh
iku dalane derajat. Terima kasih, sampai ketemu pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.